Ada benjol apa enggak? Kalau ini kan ada benjol enggak? Enggak ada ya, jadi tidak ada misalnya. Jadi kalau ada benjolan jelas kita bisa melihat apakah dari depan atau dari samping. Kemudian apa bekas luka operasi sebelumnya, misal pernah tiroidektomi misalnya. Kemudian minta pasien untuk meneguk air dan perhatikan pergerakan penjara. Jadi seharusnya nanti ada air enggak? Bawa air enggak? Ya, ini air untuk siapa? Siapa punya? Baunya sendiri ya boleh. Bau besar sekali loh. Ini kalau dilarang oleh gubernur yang kecil-kecil. Coba sekarang minum. Jadi minum memang minum neguk air. Ya. Soalnya coba menelan sekarang menelan. Nah, sebenarnya dalam menelan ini kelihatan pergeseran. Ya tapi ini karena tidak membesar mungkin tidak terlalu tentara, tetapi dia akan ada pergeseran karena apa? Karena ini akan melekat dengan jaringan ini. Jadi waktu menelan ini tiroid kita terangkat. Jadi itu juga membuktikan bahwa kalau tiroid itu kalau kita menelan dia akan bergeser naik ke atas. Ya. Kemudian lihat dan berat ke atas kira-kira 1 sampai 2 jari setiap kali menelan. Jadi ada pergeseran sedikit. Ya. Nanti kemudian itu inspeksi. Nah nanti tentu ada tambahan nanti yang harus misalnya termasuk yang lain-lain. Tapi ini yang penting tiroid dulu. Kemudian palpasi. Palpasi kelenjar tiroid, jadi posisikan diri Anda di belakang pasien. Biasanya seperti ini. Kita dari belakang, ya, kemudian dari belakang. Jadi bisa dari belakang, bisa dari depan, tapi enak dari belakang. Posisikan diri Anda di belakang pasien, mulai dari garis tengah. Gerakkan tangan Anda ke arah inferior untuk melewati tulang rawan tiroid. Jadi maksudnya itu dari atas di sini ini sampai tulang rawan tiroid kartilago. Ini yang kejualan ini ya kayak makin salah kalau bahasa itu. Kemudian ke arah inferior ke bawah melewati tulang rawan tiroid hingga dapat merasakan tulang rawan krikoid. Jadi krikoid kartilago yang persis di bawah tiroid itu, dan 2 cincin trachea inferior. Jadi sampai yang di bawah 2 cincin trachea di bawahnya ini sampai ke sulcus sternalis ini krikoidnya ini ya. Ya tiroid tracheanya, cincin trachea ini di sini. Dengan menggunakan bantalan jari Anda, gerakkan dengan lembut di atas area ini untuk meraba ismus. Jadi biasanya kalau meraba itu dengan 3 jari bisa di sini. Di meraba ini perhatikan. Jadi kita memperkirakan di sini ismus daerah sini persis ini benjolan tiroid, di bawahnya ada krikoid. Nah ini sekitar inilah ismus. Bawahnya ada trachea sampai ada sulcus sternalis. Jadi sekitar ini dia tiroid itu. Jadi ismusnya di sini, kemudian di sini kira-kira tiroidnya kanan kiri. Palpasi kalau perlu ada kemudian dengan menggunakan bantalan jari dan gerakan dengan lembut di atas area ini untuk meraba ismus dan lombus. Jadi kira-kira ini setelah tadi trachea, cincin trachea naikkan sedikit. Nah ini daerah sekitar ismus, kemudian di sebelahnya ini sekitar tiroid. Biasanya ini bisa juga untuk coba menelan. Nanti kalau menelan itu kita lebih terasakan ini kelenjar tiroidnya ini terasa ya, tapi tidak membesar. Mungkin kalau tidak membesar ya tidak lebih banyak, juga lebih besar dari ibu jari, kira-kira ibu jari. Nah di samping itu sebagai tambahan kalau kita kemudian meraba kelenjar getah bening, karena nanti kalau seandainya kemungkinan cancer ada atau peradangan atau apa misalnya metastasis ke kelenjar limfe itu bisa melambat kelenjar limfe ini. Kemudian rasakan adanya deviasi trachea, misalnya apakah trachea ini pas di tengah ini, dari sini ke sini ini apa persis di tengah tempatnya, karena
nanti kalau ada fibrosis, ada cancer yang melekat dengan sekitarnya, dia akan mendorong atau menarik, maka trakeanya bisa deviasi. Ini tidak perlu kalau misalnya kadang-kadang tertentu memang dibutuhkan perkusi. Kalau seandainya kita curiga ada apa, ada misalnya di massa di retrosternal, kadang-kadang tiroid yang membesar, ya bisa juga sampai ke retrosternal di sini. Tapi itu jarang sekali, biasanya dalam praktek sehari-hari. Ya, kemudian kita teruskan itu. Nah ini contoh. Nah, palpasi dari depan sesungguhnya juga bisa dengan menggunakan 2 jari, ibu jari. Jadi dengan posisi yang sama kita bisa meraba di sini. Ini kan cricoid ya. Ini tiroid, ini cricoid. Kalau kita teruskan ini cincin bahaya, ini siklus. Ini ismus ini sekitar ini, ismus ini sekitar di sini, sini. Jadi bisa kita rabakan begini, betulnya diputar. Dengan harapan apakah ada pembesaran tiroid atau tidak. Ya. Bisa dari kanan. Nah ini contoh dari gambar ini adalah ini ada benjolan. Nah kalau ada pembesaran, maka kita bisa ukur pembesarannya. Jadi misalnya paling lintang, paling panjang, paling pendek, misalnya kita ukurannya berapa, bisa ditandai dulu misalnya. Nanti kalau punya nenek tiroid bisa siapa tahu kan bisa dipakai contoh kalau pada saat buat video. Ya, jadi lebih kalau normal-normal aja kadang-kadang ya semuanya normal. Tapi kalau ada pasien, saya ini kalau kita kerjanya langsung di rumah sakit yang kita tempat kerja, pasti ada pasien, pasti ada, jadi kita bisa pakai contoh. Jadi bisa ya. Baik, kemudian kita teruskan. Nah ini langkah-langkah, ini biasa langkah-langkah ini penting nanti untuk kadang-kadang yang strict kali untuk minta pasien yang menekuk leher sedikit ke depan untuk mengendorkan, tadi maksudnya untuk ini ya, dan menengadah sedikit. Letakkan jari-jari kedua tangan di leher Anda sehingga jari telunjuk Anda berada tepat di bawah tulang rawan cricoid. Kemudian minta pasien untuk meneguk dan menelan air seperti sebelumnya, jadi menelan tadi supaya kita waktu tiroid terangkat naik karena proses menelan, maka kita bisa memastikan meraba besarnya tiroid lagi. Rasakan ismus seperti tadi naik, jadi agak naik dia karena menelan. Seringkali tetapi tidak selalu teraba. Jadi karena kalau orang normal kita sulit meraba ismus, seolah-olah tidak ada. Ini seolah-olah tidak ada ismusnya karena tipis sekali dia. Pindahkan trachea ke kanan dan dengan jari-jari tangan kiri, dengan jari-jari tangan kanan, raba lobus kanan. Jadi di ruang antara trachea yang bergeser ke stereomastoid. Jadi ini stereomadistis ya, temukan margin lateral dengan cara yang sama. Jadi kalau misalnya ini bisa di ototnya di sini lepas, nanti kita bisa meraba yang kiri, dan sedikit begini kita bisa meraba yang lain. Jadi kemudian lokus agak sulit dirasakan daripada ismus bila diperlukan latihan. Jadi permukaan anterior lobus lateral kira-kira seukuran palang distal ibu jari dan terasa agak kenyal. Jadi agak kenyalnya di sekitar segini ya, palang ibu jari masing-masing. Nanti kalau ibu jarinya besar ya kira-kira besar. Tergantung besarnya ibu jarinya. Kemudian perhatikan bentuk, ukuran, konsistensi. Jadi, pada saat kalau terjadi pembesaran, nah ini yang penting. Kalau terjadi pembesaran, kita bisa sebenarnya apakah pembesaran itu nanti sifatnya difus, ya. Jadi waktu belajar tiroid kan sudah diajarkan. Apakah dia diffuse atau nodul bulat aja bisa satu? Apakah nodul itu satu atau banyak?
ya, single nodul atau multiple nodul. Nah, semua itu nanti dirasakan kalau misalnya diffuse agak nyeri misalnya, mungkin itu radang yang baru ada proses. Jadi sering ada tiroiditis misalnya. Kalau misalnya nodul agak lembut, kemungkinan dia kiste misalnya, ya, kista. Kemudian kalau terlalu keras, apalagi perlengketan, hati-hati kemungkinan apa? Cancer misalnya. Jadi semua secara fisik, pemeriksaan fisik sesungguhnya kita bisa mendiferensiasi kemungkinan penyakit tiroid yang ada. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Auskultasi. Auskultasi sederhana saja. Jadi kalau seandainya biasanya kalau hipertiroid, gejala ada hipertiroid, maka terutama drift, jadi karena pembuluh darahnya tambah banyak, itu sering terjadi berwi namanya. Jadi berwi murmur continuous, ada aliran pembuluh darah terus karena terlalu banyak, maka dengan berwi ya. Jadi tinggal nempel aja di daerah tiroid kanan atau kiri. Oke, teruskan sudah. Nah, sesungguhnya bahwa kalau kita belajar